نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Ini yang di Facebook nggak masuk, aneh. Nggak bisa di Facebook ya. Nggak keluar ke Facebook ya videonya. Di YouTube aja. Baik, walhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Masih membahas persoalan fikih puasa dan insyaallah ini merupakan pertemuan yang ketiga sekaligus terakhir yang membahas fikih puasa insyaallah ta'ala. Terakhir kita telah membahas persoalan rukun, kemudian juga berkaitan dengan hukum-hukumnya, pembatal-pembatalnya. Kemudian di sini beberapa hal yang berkaitan dengan syurut atau syarat. Maka Alama Ba'alawi rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain mengatakan wa yushtaratu, betul ya sampai sini ya? Wa yushtaratu li sihhati saumi, dan disyaratkan li sihhati saumi, agar saum kita ini sah, alla yajunna walau lahdzatan, tidak boleh hilang akal walaupun sesaat. Yajunna di sini hilang akal, gila, atau yang semisal dengannya. Atau yang semisal dengannya. Maka kapan saja orang yang sedang berpuasa mengalami gangguan jiwa atau hilang akal, maka saumnya batal walaupun hanya sesaat hilang akalnya, gilanya, gangguan jiwanya. Walaupun hanya saat, walau lahdzatan.
Maka di sini para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i membedakan antara orang yang hilang akal, benar-benar hilang akal, dengan orang yang sekadar pingsan. Sedangkan kalau pingsan, sekadar pingsan tidak membatalkan puasa. Maka di sini sampaikan wa alla yughma alaih, dan tidak pingsan kullal yaumi, sepanjang hari. Minal fajri ilal ghurub, dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau pingsan, selama dia sudah berniat, kemudian melewati waktu fajar, setelah itu dia pingsan sampai malam, tidak masalah. Tidak masalah, saumnya sah. Yang tidak sah itu bagaimana kalau dia pingsannya sepanjang hari dari sebelum fajar sampai setelah maghrib. Jadi benar-benar nggak melewati waktu puasa. Maka orang yang pingsan seperti ini puasanya tidak sah, wajib qadha. Begitu. Bagaimana kalau pingsannya sebentar? Maka menurut pendapat mu'tamad itu sah puasanya. Cuma pendapat yang lain mengatakan tergantung sengaja apa enggak dia pingsannya. Kalau dia membuat diri sendiri jadi pingsan, entah itu dengan berjemur di matahari, entah itu dengan melakukan perbuatan yang melakukan sesuatu yang bikin dia lelah, capek, sampai dia pingsan, sengaja dia pengen pingsan, maka walaupun sesaat membatalkan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kenapa? Karena ada usaha sengaja pingsan. Tapi kalau pingsannya nggak sengaja, maka selama melewati sebagian waktu bulan puasa atau sebagian waktu puasa, maka sah puasanya, walaupun sebagian ulama lagi mengatakan untuk keluar dari perbedaan pendapat, kalau pingsannya setengah hari atau kalau pingsannya itu nggak sepanjang hari, puasanya dihitung sah, tetap dilanjutin setelah pingsan, tapi nanti tetap qadha. Kenapa tetap qadha? Untuk keluar dari perbedaan pendapat, mengikuti ulama yang mengatakan bahwa pingsan sesaat pun membatalkan puasa. Begitu. Puasanya dilanjutin, tetap qadha. Begitu. Sama seperti orang yang lupa berniat, kita bahas. Maka kalau ada orang lupa berniat, ikuti mazhab Abu Hanifah, berniat di siang hari, puasanya dilanjutkan, nanti setelah lebaran qadha. Qadhanya nggak mesti bulan Syawal. Jadi orang yang berpuasa lalu kemudian batalnya itu bukan sengaja, maka boleh mengqadha waktunya sampai bulan Sya'ban. Jadi waktunya tarakhi, bebas sampai bulan Sya'ban. Terus gimana Ustaz? Kalau misalnya sampai bulan Ramadan berikutnya masih belum bayar juga, ada dua keadaan. Kalau dia sebetulnya mampu tapi lalai, sampai bulan Ramadan berikutnya masih punya hutang, maka wajib bayar kafarah. Qadha juga, kafarah juga. Kafarahnya apa? Fidyah. Kafarahnya apa? Fidyah. Tapi kalau dia memang bukan karena lalai, entah itu sakit, kerjaannya banyak, pokoknya nggak sempat qadha karena memang ada hal yang menghalanginya, maka tidak ada kafarah. Seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan syarat sah yang berhubungan dengan orang gila, atau dia ini pingsan, atau dia ini hilang akal, termasuk mabuk hilang akal. Mabuk hilang akal, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Seperti itu. Mabok yang hilang akal itu bukan mabok perjalanan ya. Mabok perjalanan mah hilang akal ya. Mabok perjalanan itu gak hilang akal. Jadi jangan sampai mabok ente muntah, batal puasanya. Waktu kecil itu nangis batal puasanya gitu kan. Nelan ludah batal puasanya. Muntah, mabok, batal puasa, semuanya batal puasanya waktu kecil itu. Bohong batal puasanya, nggak sholat batal puasanya, padahal tidak
semua hal itu bisa membatalkan puasa. Ini berkaitan dengan persoalan orang yang hilang akal atau yang pingsan. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan? Boleh kalau misalnya materi-materi sebelumnya juga kalau ingin ditanyakan. Tes, suaranya jadi kecil? Sekarang masih besar apa? Sekarang jadi kecil atau masih besar? Tes, tes, tes. Tes, tes. Gimana sekarang? Ini kayaknya pengaruh hujan juga kayaknya nih. Hujan. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Masih kecil atau gimana? Halo? Tes, suara saya kedengeran? Gimana? Masih kecil. Masih kecil. Tes 1, 2, 3. Tes, 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 tes. Kenapa ya? Bisa jadi kecil. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes. Dicoba tes 1, 2, 3. Sebentar ya, saya ambil kabel dulu aja kalau gitu. Tes. Gimana kalau sekarang yang di Zoom, apakah suaranya masih kecil atau sudah lebih jelas? Tadi lebih jelas Ustadz, lama-lama siut. Sekarang gimana sekarang? Lebih keras sedikit Sebentar. daripada yang tadi. Tes kalau sekarang? Jelas. Tes. Lebih baik Ustadz. Lebih jelas ya? Daripada tadi, lebih baik. Dengar. Gimana? Penjelasan fidyah kenapa? Oh, orang yang belum sempat qadha hapus dulu. Orang yang belum sempat qadha sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka kalau tidak mampu, memang ada halangan, hamil melahirkan, mau qadha nggak bisa, mau qadha melahirkan, kan? Pas bulan puasa hamil, mau qadha melahirkan. Harusnya kayak gitu, yang begitu harusnya dijaga jarak ya. Kapan terqadhanya? Intinya kalau tidak mampu, hanya wajib qadha saja. Tetap hutangnya tetap nggak hilang gitu. Tapi kalau dia lalai itu misalnya kayak gimana? Ada waktu dia sebenarnya nggak hamil lahir. Sebenarnya bahkan dia puasa pun ketika hamil aman misalnya. Ketika menyusui pun aman misalnya.
Tapi dia enggak, ntar aja. Nah, yang begitu maka qada plus kafaroh. Apa kafarohnya? Berupa fidyah. Apa fidyah itu? Memberi bahan makanan pokok. 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkan. Boleh enggak Ustaz kalau makanan masak? Wallahu a'lam, saya belum dengar adanya fatwa dari para ulama klasik, khususnya para ulama mazhab yang membolehkan masak makanan jadi. Memang ada fatwa dari Imam Ahmad yang mengatakan it'amu masakin, memberikan makan orang miskin. Nah, sebagian ulama zaman sekarang menafsirkannya itu masakan jadi. Tapi kebanyakan ulama enggak begitu. Kebanyakan ulama maksudnya adalah memberikan bahan makanan pokok. Adapun dalam pendapat klasik yang ada itu boleh mengganti dengan uang. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boleh mengganti dengan uang. 1 mud itu berapa Ustaz? Satu mud itu berapa? 1 mud itu sekitar 3/4 liter. 1 mud itu sekitar 3/4 liter beras. Begitu. Allahu a'lam. Ya kalau misalnya mau di fullin 1 liter itu afdol. Bagi saya itu lebih utama. Jadi 1 hari ditinggalkan 1 liter. Itu afdol. Sisanya jadi sedekah. Demikian. Baik. Ada lagi? Mau batalnya sengaja, mau batalnya enggak sengaja sama aturannya. Begitu. Qadha. Yang wajib itu qadhanya. Cuma kalau yang batalnya sengaja, orang yang batalnya sengaja, maka dia pertama berdosa. Berarti wajib taubat. Yang kedua, ini kalau terang-terangan dipanggil pengadilan. Kalau terang-terangan dipanggil pengadilan, ada takzir, ada hukuman tambahan. Entah itu di penjara, entah itu dicambuk, hukuman tambahan. Yang ketiga wajib qadha. Begitu. Itu bedanya. Kalau yang batalnya enggak sengaja, 1 dan 2 tidak ada, hanya wajib qadha saja. Begitu perbedaannya, ya. Baik. Demikian. Kemudian berkaitan dengan larangan berpuasa di bulan Sya'ban. Allamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala mengatakan wala yasihu wal haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Makruhnya pun makruh tahrim, makruh yang diharamkan. Wala yasihu, dan tidak sah. Saumul aidaini. Kalau saum idain haram ya. Saum aid, 2 id haram. Haram dan juga tidak sah. Jadi kalau antum puasa maka berdosa, saumnya tidak sah, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Apa maksud idaini? 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka tidak sah saumnya plus haram. Wa ayyamit tasyriqi, dan juga hari tasyriq. Apa hari tasyriq? 11 sampai 13 Dzulhijjah, hari kurban. Hari kurban. Wa kadza, demikian pula, nah ini yang jarang diketahui. An-nisful akhir min Sya'ban. Setengah terakhir dari bulan Sya'ban, berarti dari tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Nanti ada rincian. Wa yaumus syakki, dan hari syak. Hari syak itu apa? Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban, tapi sebagian orang mengira dia sudah puasa. Tanggal 30 Sya'ban, tapi sebagian orang mengira dia sudah puasa. Terus dia, buat hati-hati saya puasa, jadi itu nggak boleh. Justru nggak boleh. Kalau tidak ada keterangan yang pasti yang kita bahas di pertemuan pertama, kapan saja orang itu wajib berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Kalau dia berpuasa tanggal 30 Sya'ban dengan maksud hati-hati, malah justru haram, berdosa, dan tidak sah puasanya. Illa, kecuali yang mana ini? Yang masalah Sya'ban ada pengecualian. Jadi kalau misalnya ada orang yang puasa di bulan Sya'ban, jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh bagi siapa?
ayyasilahu ay an-nisfal akhira min Sya'bana wa yauma syakki bima qablahu aw liqadain aw nadrin aw wird. Jadi boleh bagi siapa? Boleh yang pertama bagi orang yang menyambung. Menyambung itu gimana maksudnya? Sebelum tengah Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban, dia udah puasa. Mau puasa Senin Kamis, mau puasa Daud, dia niatnya sebelum nisfu Sya'ban. Walaupun terlaksananya baru sekali. Misalnya tanggal 14 Sya'ban dia bilang, saya pengen saum Daud. Nggak apa-apa. Tanggal 14 Sya'ban. Maka tanggal 16 Sya'ban boleh puasa nggak? Boleh. Kenapa? Karena nyambung dari yang itu. Atau misalnya dia puasa di hari Senin, terus kemudian Kamis. Atau misalnya dia puasa di hari Senin. Saya pengen niat puasa Senin Kamis. Senin puasa. Kamisnya nggak sempat puasa. Pas Senin laginya sudah lewat Sya'ban. Boleh nggak puasa? Boleh, tidak masalah. Karena sudah memulai sebelum nisfu Sya'ban. Atau misalnya pas Seninnya pas hari Syak, tanggal 30 Sya'ban, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah menyambung dari puasa yang sebelumnya dilakukan sebelum nisfu Sya'ban. Menyambung dari sebelum nisfu Sya'ban. Begitu. Jadi, orang yang sudah menyambung dari sebelum nisfu Sya'ban, tidak masalah bagi dia berpuasa walaupun lewat tengah Sya'ban ataupun di hari Syak. Yang kedua, auli qada, atau dia puasanya buat qada. Maka kapanpun silakan, mau lewat Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban, bahkan wajib hukumnya kalau tanggal 30 Sya'ban. Antum belum sempat qada juga. Yang ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, hati-hati. Yang sempat punya hutang, ya, mau karena haid, mau karena hamil, mau karena menyusui, maka langsung segera lunasi hutangnya sekarang, karena puasa tinggal 10 hari lagi saja. Begitu. 10 hari ya Mas ya? Ya, tinggal 10 hari lagi. 9 hari bahkan mungkin. Iya, iya betul 10 hari. Ya, 9 atau 10 hari lagi. Maka silakan lunasi hutangnya. Hutang puasanya. Jangan sampai padahal sehat, padahal nggak ada kendala, ditunda-tunda sampai akhirnya masuk Ramadan lagi, maka wajib kafarah nanti ya. Au nazar, atau punya hutang nazar, atau dia mau nazar, atau dia pernah bernazar yang belum dilunasi. Au wirdin, atau wirdin itu apa? Saum wirid itu dia punya kebiasaan, rutin. Maka tidak masalah. Begitu. Maka dia tidak masalah. Kalau memang sudah punya kebiasaan Senin Kamis, Daud, atau biasa, apapun itulah. Pokoknya dia sudah biasa melaksanakan saum wirid. Maka tidak masalah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Gimana? Ada yang tanyakan? Gimana? Mulai puasa Senin Kamis tanggal berapa? Lewat Sya'ban atau lewat nisfu Sya'ban atau belum? Kalau lewat nisfu Sya'ban lebih baik jangan diterusin. Lebih baik jangan diterusin karena antum mulainya sudah lewat nisfu Sya'ban. Ya, begitu. Kecuali kalau antum mulai saumnya sebelum nisfu Sya'ban. Tapi niatnya niat Allah alam isab. Soalnya harus menyambung. Antum kan belum nyambung, baru niat doang. Kecuali kalau minimal sudah sehari sebelum nisfu Sya'ban. Kecuali kalau sebelum nisfu Sya'bannya sudah sehari aja. Ya, misalnya begitu. Terus terputus beberapa hari, nyambung lagi itu nggak masalah. Tapi kalau itu putusnya udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, ya itu udah. Lebih baik jangan diterusin dulu, istirahat dulu. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Kecuali kalau misalnya punya qada silakan, selesaikan. Begitu. Baik, ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Lanjutkan. Alama Balawi melanjutkan. Nah ini berkaitan dengan orang yang sengaja membatalkan puasa. Waman afsada sauma yaumin min Ramadan, maka siapa saja
yang merusak saumnya pada hari di bulan Ramadan wala rukhsata lahu fi fitrihi, dan tidak ada keringanan baginya fi fitrihi, padahal dia ini bukan termasuk orang yang dapat keringanan untuk berbuka. Bijima'in, dengan apa? Dengan jima'. Fa'alaihi, maka wajib baginya al-ism. Maka orang yang sengaja membatalkan puasa, yang pertama itu berdosa. Kemudian yang kedua, al-qadha fauran. Qadhanya fauran. Qadha dengan segera. Qadhanya segera, enggak boleh ditunda. Berarti wajib mengqadha tanggal 2 Syawal. Kalau yang sengaja begitu. Wal qadha fauran, ya. Kemudian ini yang dua ini berlaku buat siapapun yang membatalkan dengan sengaja. Mau dengan jima, mau dengan minum, mau dengan apapun itu. Dua ini ada. Kemudian khusus yang jima, khusus yang berhubungan suami istri, maka ditambah apa? Wa kafaratu ziharin. Dan wajib apa yang ketiga di sini? Kafarah zihar. Siapa yang kafarah zihar? Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, tapi bukan orang yang terkena rukhsah. Maka ketika dia membatalkan puasanya dengan jima, dengan hubungan suami istri, dia wajib membayar kafarah zihar. Wahia, apa itu kafarah zihar? Wahia yang pertama, pilih. Yang pertama adalah itqu raqabatin, membebaskan budak wanita. Berat, membebaskan budak laki-laki gampang. Membebaskan budak wanita berat, apalagi budaknya cantik. Soleha. Oh susah. Bebasin budak yang seperti itu. Berat sekali itu. Aduh dibebasin. Udah enak jadi budak dibebasin. Wah berat sekali. Begitu. Apalagi kalau sudah punya istri 4. Kalau belum punya istri, kalau istrinya masih 3, budak dibebasin gampang. Jadikan istri kan gitu kan. Selesai. Nanti saya bebasin kamu ya, tapi jadi istri ya. Masih aman. Tapi istri udah 4. Nggak bisa. Berat. Membebaskan budak itu berat. Antum jangan mikir dengan kondisi zaman sekarang. Mikir dengan kondisi zaman dulu. Membebaskan budak itu berat. Begitu. Fa'ilam yastati fasiyamu syahraini. Kalau enggak sanggup membebaskan budak, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Berarti 60 hari. Berturut-turut itu kayak gimana berarti? Wajib full. Maka berarti kalau misalnya hari ke-59 batal, ulang dari awal. Hari ke-59 batal, ulang dari awal. Berat nggak? Berat banget. Berat sekali. Hah? Sebulan aja berat. Begitu. Fa'illam yastati, dan kalau nggak sanggup, fatamliku sitina miskina likuli wahidin mil'ul kafaini min ghalibi qutil bilad. Maka kalau nggak sanggup silakan kasih makan orang miskin. Berapa? 60 orang miskin. Silakan kasih. Setiap orang dikasih 1 mud. Boleh 1 orang miskin dikasih 60 mud. Boleh. Yang lebih baik adalah 60 orang miskin masing-masing dikasih 1 mud. Dan lebih utama lagi untuk memberinya kepada kerabat. Zakat, kafarah, sedekah, maka lebih utama diberikan pada kerabat. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini apa ada tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ustadz mau Boleh, izin silakan. bertanya. Kalau itu misalnya membayar fidyah ataupun misalnya kafarat tidak perlu diikrarkan kan Ustadz? Tidak perlu, Maksudnya, tidak perlu. Itu
Pokoknya Makomnya kasih makom aja gitu sedekah. ya. Makomnya makom sedekah, yang penting kita memberi dengan niat itu sudah cukup. Jadi yang penting niatnya. Zakat, sedekah, kafarah, fidyah, itu yang penting niat. Jadi tidak wajib ada ijab qabul. Tidak wajib ada ijab qabul. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Ada lagi, dipersilakan. Gimana? Tiga tingkatan, betul. Dan ini harus berurutan. Nggak bisa milih. Kalau antum punyanya budak harus itu dulu. Sekarang nggak ada budak, maka langsung yang kedua kan. Terus ya, naam. Enggak mesti nunggu puasa dulu. Kalau antum pikirin aja antum sanggup apa enggak. Betul, sesuai dengan perkiraan. Sesuai dengan perkiraan, betul. Ya udah, nggak ada apa-apa. Ya kan di zaman Nabi pernah ada. Di zaman Nabi pernah ada satu orang yang menghadap pada Nabi mengatakan, saya telah berjima dengan istri saya di bulan Ramadan, apa yang mesti saya lakukan? Bebaskan budak. Nggak punya budak saya. Ya udah, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Nabi, boro-boro 2 bulan. Sehari aja nggak sanggup lihat istri katanya. Ya udah, kalau gitu kasih makan orang-orang miskin. Nabi, nggak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Ya udah, ente punya berapa kurma, kasih makan keluarga seadanya. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau emang sudah tidak ada, ya sudah, tidak masalah. Demikian. Dipahami ya? Ada tanyakan kembali? Cukup. Selesai ya kalau di Sulamu Taufik ya? Selesai kalau Sulamu Taufik ya? Bab saum selesai? Baik. Ada tambahan dari kitab Taqrirus Sadidah. Bentar, saya tampilkan. Ada beberapa peringatan yang mesti kita perhatikan, dan ini ada dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Kelihatan? Saya besar sedikit lagi. Oke. Ya? Halaman 463 sini. Ada takrirat atau Ism ibadah? 462, 463. 46 berapa ini? 46. Kalau saya 463, kliknya 463. Judulnya Masailu Mansuratun fi Shaum. Beberapa masalah yang mesti diperhatikan dan tersebar, tapi banyak orang yang salah paham dalam persoalan puasa. Yang pertama, idza balagha shabi, kalau ada seorang anak yang baligh. Maksudnya gimana? Sebelumnya enggak baligh. Pas siang bulan Ramadan baligh. Tuh, kasus pertama. Atau aqamal musafir, atau ada orang lagi musafir. Paginya sebelum Ramadan musafir. Terus siangnya nyampe, aqama mukim. Niat mukim. Yang kedua, pertama
anak laki-laki, anak yang baligh. Yang kedua, musafir yang niat mukim. Yang ketiga, au syufiyal marid, atau orang yang sembuh dari sakit. Wahum shaimun, dan mereka dalam keadaan berpuasa. Jadi begini, anak kecil belum balik tapi sudah puasa. Paham ya? Musafir berangkat sudah puasa, terus tiba-tiba niat mukim. Ada orang sakit, dia sebetulnya boleh nggak puasa tapi dia tetap puasa. Kemudian sembuh, boleh nggak batal? Boleh nggak? Pasti anak kecil ini, saya kan tadi mulai puasanya belum balik, sekarang udah balik sih. Boleh nggak sekarang saya batal? Boleh nggak kayak gitu? Ada anak kecil belum balik, tapi udah puasa dari pagi. Pas zuhur, mimpi, ihtilam. Bilang sama orang tuanya, saya sudah balik, misalnya. Nah, boleh nggak dia batal saat itu? Maka jawabannya, haruma alaihimul fitru. Maka haram bagi mereka berbuka. Udah nggak boleh lagi berbuka. Kenapa? Karena rukhsahnya sudah, Masya Allah, barakallahu fiik. Karena rukhsahnya sudah nggak ada. Yang anak kecil sudah balik, ya kan? Assalamualaikum. Anak kecil sudah balik. Yang musafir sudah mukim. Yang sakit sudah sembuh. Maka tidak boleh membatalkan puasa, walaupun dia awal puasanya dalam keadaan rukhsah. Wa wajaba alaihimul imsak, maka wajib atas mereka untuk menahan diri sampai maghrib. Begitu. Baik, ini yang pertama. Dipahami kasus yang pertama? Yang kedua, idza tahuratil haidu, ketika seorang haid suci, wan nufasa'u, dan juga seorang nifas suci, au afaqal majnun, atau ada orang gila yang kemudian sadar, au aslamal kafir, atau ada orang kafir yang masuk Islam, fi nahari Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, berarti dia niat puasa nggak sebelumnya? Nggak niat puasa. Haid gimana niat puasa? Jam 2 siang ternyata suci, maka dia sholat zuhur. Pertanyaannya, ketika sudah suci ini, boleh makan nggak? Ketika sudah suci ini boleh makan nggak? Sebetulnya boleh-boleh saja, karena dia udah nggak lagi puasa. Ya, karena dia nggak lagi puasa kan? Tapi ustuhibbalahumul imsak. Tapi mereka dianjurkan bagi mereka untuk menahan diri dari berbuka. Kenapa? Karena rukhsahnya sudah hilang. Walaupun puasanya nggak dihitung. Puasanya nggak dihitung karena dia nggak ada niat puasa, nggak dimulai dari awal. Begitu. Ya. Qadha nggak hari itu? Tetap qadha. Bagaimana Ustaz? Kalau misalnya sucinya 5 menit sebelum maghrib, wajib qadha puasa nggak? Sucinya 5 menit sebelum maghrib, wajib qadha puasa. Mau sucinya sebelum maghrib, mau sucinya dari awal, orang yang haid nifas tetap wajib qadha. Begitu. Wala qada'a 'alal majnuni wal kafir. Tapi orang yang gila dan orang kafir masuk Islam tidak ada qadha. Kalau gilanya memang sejak sebelum Ramadan, di hari siang bulan Ramadan dia sadar, maka hari itu nggak kehitung qadha buat orang gila. Demikianlah orang kafir. Dia baru masuk Islam tanggal 29 Ramadan. Ya udah, puasanya berarti tanggal 30 aja besok. Qadha enggak 1 sampai 29-nya? Tidak. Tidak wajib qadha. Baik. Beda sama orang murtad. Maka di sini disebutkan bagian nomor 3. Al-murtaddu, adapun orang yang murtad, yajibu alaihi qadha. Maka wajib bagi mereka untuk mengqadha ma fatahu minas siyami. Apa-apa yang terlewat dari saum-saumnya athna ariddatihi,
ketika di sepanjang masa kemurtadannya. Berarti kalau misalnya ada orang murtad selama 10 tahun, dia wajib mengqadha puasa 10 tahun itu. Walau junna fi athnaiha. Walaupun ternyata dari 10 tahun itu dia 5 tahun gila. Tetap wajib qadha. Walau junna fi athnaiha. Walaupun dia mengalami gila di masa-masa dia murtad tadi. Kenapa? Karena yang dihitung bukan masa gilanya tapi masa murtadnya. Makanya murtad itu merugikan. Nauzubillah, jangan sampai murtad. Baik, ya ini yang ketiga. Yang keempat, ini penting nih. Banyak yang ngamalin orang-orang zaman sekarang, terutama mereka yang baru hijrah. Minal khata'il fahish, di antara kekeliruan yang buruk, al-waqi' yang terjadi fihi katsirun minan nas, al-waqi' yang terjadi fihi di dalamnya katsirun minan nas, banyak orang yang ngamalin. Apa? Di antara kekeliruan buruk yang banyak orang-orang terjatuh di dalamnya, apa itu? Annahum, bahwasanya mereka indama yasma'una adzanal fajri, ketika mereka mendengar adzan subuh, yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaza dzalik. Mereka langsung bersegera untuk minum i'tiqadan, dengan meyakini minhum di antara mereka, dengan mereka meyakini jawaza dzalik, bahwa hal tersebut diperbolehkan, ini haram. Udah adzan, langsung buru-buru minum. Dengan keyakinan apa? Boleh kok. Madamal muadzinu, sepanjang muadzin yuadzin masih adzan. Nah ini pendapat batil ini. Syadz. Fasid. Khata' fahish. Masa dia ngamalin? Oh jangan sampai antum ngamalin juga. Lah, ini kenapa host matiin meetingnya? Ada siapa ini di atas nih? Aduh, si ini siapa namanya? Gimana malah dimatiin meeting? Salah dia. Kayaknya selesai belajar harusnya keluar malah N iya. Afan. Kendala teknis. Jangan yang udah selesai belajarnya keluar silahkan ya, tapi jangan dimatiin ini. Kasihan yang lain. Afwan jidan. Bentar, saya ambil alih dulu. Saya ambil alih dulu hostnya. Salah. Berapa sih? Ya, dah. Saya ambil alih hostnya. Ini tadi pakai break room ya? Ada yang keluar kayaknya matiin. Afan ya peserta, saya nunggu dulu. Ya. Ini masih ada yang belajar nggak yang lain? Afaf, yang lain ada yang belajar atau udah selesai? Ya udah pergi, udah berarti. Dah, khair. Udah ya, nggak pakai break room lagi. Oke, sip. Baik, kita lanjutkan. Ada keyakinan di sebagian kaum muslimin bahwa ketika muadzin masih melantunkan adzan, maka kita masih boleh sahur. Ini pendapat syadz yang bertentangan dengan dalil dan juga kesepakatan para ulama. Begitu. Maka hati-hati. Pengecualian, kecuali kalau antum yakin azannya kecepatan. Antum yakin bahwa azannya belum waktu subuh. Atau misalnya antum yakin, Ustaz, menurut saya waktu subuh yang benar itu waktu Muhammadiyah. 8 menit setelah waktu Kemenag. Silahkan. Masjid NU, Masjid Kemenag, azan, antum makan silahkan. Kenapa? Karena waktu subuh saya percaya dengan yang Muhammadiyah. Tapi ketika waktu subuh Muhammadiyah datang, antum udah gak boleh makan, gak boleh minum.
Karena Muhammadiyah 8 menit ya bedanya. Makanya selesai adzan, waktu sedikit, baru adzan Muhammadiyah. Di sini kita kerasa banget. Kenapa? Karena sebelah sana NU, sebelah sini Muhammadiyah. Ya kerasa banget bedanya. Begitu. Ini masjid 1, 2, 3 Muhammadiyah. Sana NU sama NU. 3 juga. Yang cepat itu NU, Kemenag. Itu jadwal Kemenag, jadwal asli NKRI itu. Jadwal asli Kemenag. Yang lambat itu jadwal Muhammadiyah. Karena subuhnya Muhammadiyah 8 menit lebih lambat daripada subuhnya Kemenag. Ini ijtihad. Dua-duanya ijtihad. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan harusnya bukan 8 menit tapi tambah 20. Cuma ini diperselisihkan ya. Maksudnya ikhtilafnya besar. Maka kalau bagi saya, ini tawaran aja. Kalau misalnya kita benar-benar meyakini yang plus 20 sekalipun, untuk sahur usahakan ikut Kemenag aja. Lebih aman. Kita berhenti sebelum jadwal ini aman nggak? Aman. Tapi nanti tafadhol kalau sholat subuhnya ikut yang plus 20. Karena khawatirnya kalau langsung subuh antum merasa ini kayaknya belum subuh deh. Nggak apa-apa, tapi untuk sahurnya ikut Kemenag aja. Termasuk kalau misalnya di sini yang hadir ada warga Muhammadiyah. Untuk sahur saya sarankan ikut jadwal Kemenag saja. Tapi untuk sholatnya nggak apa-apa ikut jadwal Muhammadiyah, lebih aman. Karena terlambat 8 menit lebih aman daripada kecepatan 8 menit. Begitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk sahur jangan. Usahakan ikut Kemenag saja. Begitu. Maka nanti kalau misalnya antum ada yang puasa di sini, ya seperti itu. Ketika sudah imsak, kalau Muhammadiyah nggak ada imsak kan? Ketika misalnya Masjid M sudah bilang imsak, ya sudah siap-siap. Ketika Masjid NU kemudian sudah adzan, maka sudah, nggak perlu makan minum lagi. Walaupun Masjid Muhammadiyah belum adzan. Walaupun antum meyakini yang lebih tepat Muhammadiyah. Kenapa? Karena lebih aman sudah diam, selesai. Begitu, lebih aman. Ini tawaran saja. Kecuali kalau memang antum bangunnya kesiangan. Antum yakin Masjid Muhammadiyah yang tepat, secara waktu pas bangun adzan Masjid NU, Kemenag. Masih ada waktu 8 menit lagi, silakan antum makan. 8 menit lagi. Lumayan. Lumayan kan? Seenggaknya bisa makan-makan dikit sama minum gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak seperti itu lebih baik jangan. Begitu. Wadzalika, kenapa? Karena hal itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau antum yakin sudah masuk waktu subuh, dengan adzankah, dengan suara ayamkah, dengan ngelihat jamkah, dengan alarmkah, pokoknya sudah yakin waktu subuh, mau ada adzan, tidak ada adzan, sudah tidak boleh makan minum. Maka acuannya keyakinan waktu subuh. Bukan adzan. Kalau misalnya masih adzan, antum bayangin kalau misalnya ada adzannya gantian gitu ya. Masjid ini adzan, belum selesai masjid ini adzan, belum selesai masjid ini adzan, belum selesai masjid Muhammadiyah adzan, belum selesai masjid antum makan gak selesai-selesai. Jadi kapan waktu subuhnya antum? Begitu ya. Wa may yaf'aluhu fasaumuhu batil. Maka siapa saja yang melakukannya saumnya batal, gak sah. Gak sah. Begitu. Wa alaihil qada, maka dia wajib mengqada ingkana apabila saumuhu fardhon. Kalau saumnya adalah saum fardu. Begitu. Kenapa? Li'annal muadzina la yashra'u fil adzani illa ba'da tulil fajr. Kenapa? Karena yang namanya muadzin itu semuanya juga enggak akan adzan kecuali kalau mereka yakin itu sudah tiba waktu fajar. Entah itu dengan alarm ya kan? Entah itu dengan melihat jam dan lain sebagainya. Lagi-lagi, kecuali kalau antum yakin adzannya kecepatan. Kecuali kalau antum beda madhab. Keyakinan masalah tadi, waktu subuhnya. Tidak apa-apa, tapi acuannya bukan selesai adzan. Sama, bukan selesai adzan. Bukan selesai adzan Muhammadiyah, bukan. Awal adzan udah selesai, nggak boleh makan minum. Lalu apa yang mesti dilakukan kalau misalnya kita lagi makan minum, pas lihat jam, pas banget subuh sekarang. Apa yang mesti dilakukan? Wajib dikeluarkan semua makanan yang ada di mulut. Wajib dikeluarkan semua makanan di mulut. Kumur-kumur selesai. Ustaz, lagi seret-seretnya, Ustaz. Terserah. Terserah, lagi seret-seretnya terserah. Bisa jadi itu kafarah dari Allah. Karena antum banyak maksiat atau apa gitu kan. Dikasih pas lagi seret-seretnya azan. Makanya saya bilang, kalau misalnya antum sedang melihat orang lagi puasa, kemudian makan di siang hari, jangan kasih tahu sampai selesai makannya. Ya. Jangan kasih tahu, karena kasihan kalau pas lagi seret-seretnya kita kasih tahu gitu. Belum minum, ente puasa enggak?
Kasih tahunya kenapa sekarang? Padahal nanti kalau selesai minum gitu ya. Kasihan ya, begitu. Fa idza syariba athna al-adzani, maka kalau dia minum ketika adzan berkumandang, fayakunu qad syariba fi waqtil fajr, maka dia telah minum ketika waktu fajar. Begitu. Wa kullu dzalika bisababil jahli. Dan semua itu terjadi karena sebab kebodohan. Walam yakul bidzalika, dan tidak ada satupun pendapat tentang hal ini ahadun minal a'immatil mu'tabarin. Tidak ada satupun ulama yang muktabar yang berpendapat bolehnya hal ini. Enggak ada satupun. Jadi mau mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Zahiri sekalipun enggak ada yang pendapat ini. Ini pendapat orang aneh. Pendapat orang aneh, enggak jelas dari mana asal usulnya. Pendapat yang mengatakan bahwa masih boleh sahur ketika adzan berkumandang itu enggak ada. Begitu. Jadi hati-hati ini, enggak ada ya. Jadi tidak disebutkan oleh para ulama yang muktabar. Begitu. Berikutnya. Idza mata syakhsu, apabila seseorang meninggal dunia, wa alaihi qada'u shaumi min Ramadan, dan dia masih punya hutang saum di bulan Ramadan, au kafarah, atau dia punya hutang kafarah, wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi. Wa qad tamakkana minhu, dia sudah berusaha namun belum sempat mengqadanya, fayajuzu ayasuma anhu waliyuhu, maka boleh bagi walinya untuk menggantikan puasa baginya, mengqadokkannya. Bukan wajib, boleh. Begitu. Au yukhrija an kulli yaumin mudda, atau mengeluarkan dari setiap harinya satu mud. Maka ini menurut sebagian ulama wajib. Memilih. Jadi bolehnya itu boleh memilih antara dua hal. Boleh menggantikan dengan saum, atau boleh kafarah, mud. Boleh fidyah. Begitu. Mad dalil, apa dalilnya, Ustaz? Ya dalilnya adalah bahwa dia masih punya hutang. Begitu. Orang yang punya hutang harus dituntaskan. Hutang kafarah itu wajib dibayar. Hutang kafarah itu wajib dibayar. Cuma nanti urutannya dari pengumpulan harta waris, yang pertama adalah kafan, yang kedua adalah hutang kepada manusia, yang ketiga adalah hutang kepada Allah, yang keempat adalah wasiat, baru waris. Itu pembagiannya nanti. Begitu. Jadi hutang kepada Allah harus dibayar. Begitu. Kalau memang dia masih punya hutang ketika dia masih hidup. Begitu ya, Allah Ta'ala. Dan cara bayarnya boleh memilih antara fidyah atau qadha walinya. Jadi itu cara bayarnya. Karena ada seorang sahabat Nabi yang nanya, ibu saya punya hutang puasa, kemudian boleh nggak saya menggantikan dengan puasa? Nabi bilang kan boleh. Nah di sini para ulama beda pendapat. Apakah selain keluarganya boleh menggantikan atau tidak? Nah di sini para ulama beda pendapat. Begitu. Kebanyakan ulama menilai tidak masalah, terutama kalau dia wali atau anaknya atau ahli warisnya. Itu jumhur mayoritas ulama sepakat sah. Begitu ya, Allah Ta'ala a'lam. Demikian. Kemudian yajuzu fi saumin nafli, boleh hukumnya fi saumin nafli pada saat melaksanakan puasa sunnah, ayuftira, untuk berbuka, walau biduni udhrin, walaupun gak ada masalah apa-apa, pengen buka aja, boleh nggak? Boleh, kalau saumnya saum sunnah. Misalnya saum sunnah, pas lagi jalan-jalan lihat, ih makanan enak banget tuh, saya jarang-jarang kesini, pas lagi saum ada tukang ini, nggak jadi saumnya makan, boleh nggak? Boleh, boleh. Cuma para ulama beda pendapat, wajib qadha atau enggak. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan nggak wajib qadha. Imam Malik mengatakan wajib qadha. Wala yajuzul iftaru fi shaumil fard, tapi nggak boleh membatalkan saum fardu. Nggak mesti Ramadan, saum fardu itu bisa Ramadan, au qadha, au nadhrin, au ghairi dzalik. Termasuk yang saum sunnah ini, kalau misalnya ada perempuan sudah menikah dengan suaminya bilang,
Jangan puasa dulu, lainin saya dulu. Ya udah, wajib. Bahkan itu wajib itu, batalnya itu. Oleh karenanya, tidak boleh bagi perempuan melaksanakan saum sunnah tanpa seizin suami. Kalau saum wajib nggak perlu minta izin, ngasih tahu doang. Kalau saumnya wajib nggak perlu minta izin, ngasih tahu doang. Jangan ganggu saya ya. Mau kodok. Kalau misalnya batal, yang salah kamu, yang tanggung jawab di hadapan Allah gitu. Suami bilang begitu. Karena kodok wajib. Tapi kalau sunnah enggak. Kenapa? Karena melayani suami wajib, pahalanya lebih besar daripada puasa. Jadi kalau misalnya ada perempuan bilang, Ustaz, saya nggak bisa puasa sunnah, melayani suami terus. Loh, melayani suami pahalanya lebih besar daripada puasa. Kenapa? Repot gitu. Jadi cari pahala istri itu gampang, senengin suami selesai. Nggak butuh puasa, nggak butuh sholat sunnah banyak-banyak. Ya, senengin suami selesai. Begitu. Makanya perempuan yang banyak ibadah sunnah, tapi bikin suaminya kecewa terus, ya entahlah di akhirat kayak gimana lah. Nggak tahu lah itu di akhirat kayak gimana. Rajin puasa sunnah tapi suaminya terbengkalai. Oh, bahaya ini di akhirat ini. Maka hati-hati, perhatikan skala prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka gampang perempuan itu kalau masuk surga. Nikah, taat sama suaminya, bahagiakan suaminya. Selesai masuk surga, udah dijamin. Nggak perlu banyak ibadah sunnah, ibadah wajib aja. Selesai. Nggak butuh puasa, nggak butuh apa, nggak butuh sholat sudah, suami aja lainin. Malam mau tahajud, suaminya misalnya minta dilainin, lainin suami. Apa? Walaupun ini dari sudut pandang istri ya, tapi dari sudut pandang suami, maka malam jangan ke istri terus. Itu. Maka sholat, ajak istrinya, itu dari sudut pandang suaminya. Tapi dari sudut pandang istri, suami mau apa? Ikuti. Begitu. Demikian. Kemudian yang ketujuh, yahrumul wisal. Haram hukumnya puasa wisal. Apa wisal itu? Disambung terus, nggak berhenti-berhenti. Nggak boleh. Wahwa ayasuma yaumaini mutataliyaini. Yaitu misalnya ada orang yang berpuasa 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut aja haram, apalagi 40 hari berturut-turut. Tapa di goa. Nyari ilmu kanuragan. Ada yang begitu? Ada katanya. Kenapa? Saya pengen ketemu Sunan Kalijaga katanya. Sunan Kalijaga, Pak, Sunan Kalijaga. Saya pengen ketemu Nabi Khidir. Padahal ketemunya jin gitu ya. Nggak boleh. Tanpa buka. Kalau sehari mah nggak apa-apa. Antum puasa setiap hari nggak apa-apa. Silakan. Yang penting jangan pas hari-hari diharamkan gitu yang penting. Ya. Tapi saum wisal ini nyambung, nggak berbuka sama sekali. Biduni ayata'ato bainahuma mufattira. Tanpa ada jeda untuk antum berbuka. Begitu. Nggak boleh. 2 hari aja nggak boleh, haram. Apalagi 40 hari, 40 malam. Apa itu? Nggak ada. Ya, jelas itu bid'ah. Bid'ah mungkaroh jelas. Jadi kita jangan ragu bilang itu bid'ah mungkaroh. Begitu ya. Kemudian, yajibu qada'u shaumil farad. Wajib hukumnya mengqada puasa fardu alal faur dengan segera in aftara bi ghairi udhrin, kalau ada orang yang berbuka tanpa uzur. Maka orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan wajib qadanya alal faur. Enggak boleh ditunda tanggal 2 Syawal. Enggak boleh tanggal 3. Kalau dia misalnya tanggal 3, maka tanggal 2 enggak puasa dia dosa. Baru puasa tanggal 3. Tanggal 3 enggak jadi lagi, dosa lagi. Tanggal terus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati-hati. Jangan sampai bermudah-mudah dalam membatalkan puasa wajib, Ramadan terutama. Wajibu alat tarahi, akan tetapi kalau memang antum ada uzur, wajib qadanya alat tarahi. Tarahi itu apa? Enggak mesti segera. Yang penting sebelum datang Ramadan berikutnya. In aftara bi udhrin. Kalau memang antum berbukanya gara-gara ada uzur, seperti safar. Ingat ya, safar itu beneran safarnya, bukan karena capek safar, karena safar aja. Au marad, atau sakit, au nisyani niyah, atau gara-gara lupa niat. Lupa niat termasuk yang uzur, karena lupa itu uzur. Begitu. Maka yang seperti ini boleh nanti aja deh, saya pengennya saum sunnah Syawal dulu, boleh. Kenapa? Karena saya berpendapat saum sunnah Syawal nggak bisa digabung dengan qadha, misalnya begitu. Tapi saya berpendapat saum sunnah Syawal boleh digabung sama qadha, ya silahkan. Karena memang sebagian ulama berpendapat
boleh menggabung saum sunnah Syawal dengan qada niatnya. Begitu. Ya kalau pengen ringan, ambil pendapat itu. Jadi ringan kan? Dapat saum sunnah Syawal juga, dapat qada juga. Tapi kalau misalnya Ustaz kayaknya kayak gitu saya kurang tenang gitu misalnya gitu ya. Masa saum qada digabung sama Syawal? Ya sudah, boleh memilih mau qada dulu, mau Syawal dulu. Ada sebagian ulama yang mengatakan begini, yang lebih utama qada dulu. Kenapa qada dulu? Karena Nabi mengatakan bahwa saum sunnah Syawal ini keutamaannya setelah engkau melaksanakan saum Ramadan. Hadisnya kan begitu, ba'da Ramadan. Kalau kamu belum tuntas Ramadannya, khawatirnya nggak dapat keutamaan itu. Tapi sebagian ulama berpendapat nggak begitu justru. Kenapa? Karena Syawal itu terbatas. Sedangkan qada bisa sampai Sya'ban. Maka utamakan Syawal dulu. Atau pengen ngambil pendapat yang lebih mudah aja, bisa digabung qada sama Syawal, itu paling gampang gitu ya. Pendapat yang paling gampang gitu, bisa digabung qada dengan Syawal. Baik. Idza ra'a sha'iman ya'kulu. Nah, di sini. Idza ra'a sha'iman ya'kulu, kalau misalnya antum sedang melihat orang lagi saum, lagi makan, apa yang mesti dilakukan? Fa in kana dhahiru halihi taqwa fayusanu tanbihuhu. Maka kalau antum melihat orang yang saum, kemudian antum tahu dia ini orang yang bertakwa, maka sunnah untuk memberitahunya. Wa in kana dhahira halihi tahawun bi awamirillah faizutan bihuhu. Kalau antum tahu bahwa dia ini memang bukan orang soleh, maka wajib. Perhatikan bedanya. Kalau misalnya antum tahu dia orang bertakwa, orang soleh, maka mengingatkannya sunnah. Enggak mengingatkan pun enggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama katakan tadi, tunggu aja sampai selesai dulu. Antum wajib husnudzon soalnya. Udah selesai makan segala macam, baru kasih tahu. Ente kenapa? Lupa puasa atau gimana? Lagi sakit atau gimana? Oh, iya lupa. Alhamdulillah udah selesai makannya, alhamdulillah enggak apa-apa. Karena antum enggak dosa walaupun enggak ngingetin. Sunnah aja. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang yang zahirnya itu orang enggak soleh, pokoknya orang nggak soleh lah zohirnya lah, maka fayajibu tanbihu. Wajib dikasih tahu, wajib diperingatkan. Nggak sanggup, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati' fa bilisan. Fa illam yastati' fa bi. Ustaz, nggak sanggup saya kalau langsung pakai tangan. Bisa-bisa berantem ntar. Pakai lisan, sama Ustaz. Suka berantem ntar, preman semua ini. Ya udah dengan hati, ya Allah. Mudah-mudahan ada orang kuat yang bisa bikin mereka ini puasa di terminal gitu kan ya. Enak banget kan ya kalau di terminal ya. Sambil bawa teh manis di plastik, nenteng rokok gitu kan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Harusnya saat itulah polisi-polisi Satpol PP itu turun ke jalan tuh buat nertibin orang-orang yang begitu. Bukan sekadar kemudian menghormati orang yang sedang berpuasa, bukan. Kita nggak pengen dihormati, tapi menghormati bulan Ramadannya. Bulan Ramadan yang mesti dihormati, bukan orang yang berpuasanya. Makanya kalau misalnya kita lagi puasa sunnah, orang makan di depan kita, nggak masalah, nggak usah marah. Karena orang yang puasa itu dalam tanda petik nggak butuh dihormati. Orang puasa itu nggak butuh dihormati. Yang butuh dihormati apa? Bulan Ramadannya. Bulan Ramadan butuh dihormati. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ente puasa aja butuh, enggak, bukan saya yang butuh dihormati, tapi saya ingin memuliakan bulan Ramadan. Kalau puasanya puasa sunnah, ente makan di depan juga enggak masalah, silakan, ente enggak akan marah. Kenapa? Karena itu bukan bulan Ramadan. Silakan makan-makan sebanyak-banyaknya, ente enggak akan marah. Tapi di bulan Ramadan jangan sesekali seperti itu. Nah, harusnya Satpol PP, polisi-polisi itu turun. Harusnya begitu. Gimana Ustaz? Kalau pemerintah diam aja, pemerintah dosa. Kalau pemerintah diam aja, pemerintah dosa. Makanya ya, antum misalnya pengen jadi wali kota, pengen jadi anggota DPR, MPR, apalagi menjadi presiden, tidak memperhatikan hal ini, siap-siap berdosa tiap detik, tiap saat. Di akhirat kayak gimana? Nggak tahu. Yang penting saya udah ngomong gitu kan di sini kan. Live lagi buat umum ini kan. Maka yang punya saudara di aparat pemerintah ingetin. Kalau nggak diingetin dosa juga. Nah makanya berat jadi presiden itu. Makanya berat jadi wali kota itu. Makanya berat jadi gubernur itu. Lah orang zaman sekarang ngabisin duit buat
Buat nambah dosa. Buat nambah dosa akhirnya kan. Nggak memperhatikan ini, nggak memperhatikan orang Jumatan, nggak memperhatikan orang sholat. Padahal itu yang wajib. Jadi kewajiban pemerintah apa, Ustaz? Yang pertama kewajiban pemerintah adalah menjaga akidah. Itu urusan agama, Ustaz. Agama itu urusan individu. Enggak. Dalam Islam enggak ada kayak gitu. Oh, pemerintah itu wajib menjaga akidah. Yang kedua menjaga nyawa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Kemudian menjaga harta kaum muslimin. Terus dijaga semuanya. Bukan dibiarkan begitu saja. Jadi kalau antum, nanti misalnya salah satu dari antum ada yang tiba-tiba jadi pejabat, entah itu jadi gubernur Jambi, entah itu jadi gubernur Jawa Timur, entah itu jadi gubernur NTB, entah saya presiden gitu misalnya. Antum gubernurnya kan, enak ngaturnya gitu. Maka yang pertama kali wajib dilakukan dibenahi adalah benahi akidah. Gimana caranya? Ya bisa masang poster, masang pamflet, bikin iklan layanan masyarakat. Wajib ada pelajaran akidah di setiap sekolah. Nggak usah mikirin makan gratis, mikirin akidah yang benar. Ya makan gratis itu nggak penting-penting amat sebenarnya, apalagi anggarannya nggak ada kan. Dikasih ulat. Udah tahu anggaran nggak ada gitu kan. Ngadain program, kan ngadain pelajaran akidah lebih mudah. Habis itu apa? Ajarin cara beribadah yang benar orang-orang. Ntar polisi, Satpol PP segala macam turunin tuh kalau pas lagi waktu-waktu sholat, terutama sholat Jumat dan bulan Ramadan. Begitu. Wah kalau gitu berarti pemerintah ngurusin ranah pribadi. Enggak, cuma ngurusin orang Islam doang. Orang kafir, non-muslim mah bebas. Gereja segala macam kita enggak ngurusin. Orang Islam doang yang dipaksa ibadah orang Islam. Ente kafir, ente non-muslim mau ke gereja tiap minggu, ke gereja tiap bulan, ke gereja tiap tahun, terserah urusan ente. Tapi orang Islam enggak. Orang Islam wajib dipaksa. Ada yang nanya, ada yang misalnya protes, la ikraha fid din. La ikraha fid din itu larangan memaksa orang buat masuk Islam. Tapi yang udah Islam wajib dipaksa ibadah, wajib dipaksa masuk surga. Karena lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Masih ada yang belajar apakah bisa di breakout? Oh, saya nggak ngerti breakout. Coba tanya ke ini, tanya ke Kasania. Afwan baru baca lagi saya. Tanya ke Kasania. Ingin bertanya berkaitan dengan soalan jenazah. Jadi kalau kasus seorang itu mangsa penculikan jangka maksa lama dan cacat karena kereputan, apakah mesti dimandikan? Apabila masih memungkinkan untuk dimandikan, maka dimandikan. Tapi kalau dimandikan malah merusak jasadnya, apa yang mesti dilakukan? Tayammum. Ditayamumkan. Ditayamumkan seperti apa ya? Tayamum itu kayak gimana? Mengusapkan di wajah, mengusapkan di tangan, udah selesai. Ditayamumkan. Kalau sudah tinggal tulang bagaimana? Itu pun sama bisa diisyarat atau tayamumkan tulang, sebagian tulangnya udah begitu. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Apa hukum orang yang puasa Ramadan tapi tidak sholat? Hukumnya dosa. Ya, hukumnya dosa. Haram. Orang gak sholat itu mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, dosa. Tapi apakah berpengaruh pada keabsahan puasanya? Jawabannya tidak. Puasanya sah. Sah. Kecuali menurut madhab Hambali. Kenapa, Ustaz? Menurut madhab Hambali gak sah. Karena menurut madhab Hambali orang gak sholat itu murtad. Karena menurut madhab Hambali orang tidak sholat itu murtad. Maka gak sahnya bukan karena gak sholatnya, tapi karena murtadnya. Madhab Syafi'i murtad gak? Orang yang gak sholat? Enggak murtad. Enggak pernah sholat sama sekali, Ustaz. Enggak murtad. Tapi dia fasik, wajib dipenjara, suruh tobat. Kalau enggak mau tobat, dihukum mati. Madhab Syafi'i itu. Kalau madhab Syafi'i begitu. Cuma matinya dalam keadaan Islam. Begitu. Kalau dalam madhab Hambali enggak. Kalau dalam madhab Hambali matinya dalam keadaan kafir, murtad. Begitu. Berat meninggalkan sholat itu. Apa hukumnya ngomongin orang, Ustaz, di bulan Ramadan? Mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, yang namanya ngomongin orang itu dosa. Tapi puasanya batal enggak? Enggak. Pembatal puasa udah kita bahas kemarin. Enggak ada pembatal itu kan.
Jadi nggak setiap maksiat itu membatalkan puasa. Ustaz, bohong apa hukumnya di bulan Ramadan? Dosa bohong itu. Mau di luar Ramadan, mau di Ramadan dosa. Ya kan? Tapi jangan beranggap bahwa orang bohong di bulan Ramadan itu batal. Terus, kalau misalnya saya bilang, berbohong, ngomongin orang, meninggalkan sholat, itu tidak membatalkan puasa. Jangan diterjemahkan, boleh dilakukan di bulan Ramadan. Paham nggak ini? Saya bilang itu tidak membatalkan puasa, bukan berarti tidak berdosa. Maka perhatikan baik-baik, ada yang dosa dan membatalkan puasa, ya. Ada yang dosa tapi tidak membatalkan puasa. Ini penting. Antum nanya apanya? Nanya dosa atau tidaknya, atau nanya membatalkan atau tidaknya? Ini kadang-kadang orang campur aduk. Ustaz, saya pernah dengar ceramah, katanya mazhab Zohiri mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Betul, berarti boleh dong. Siapa yang bilang boleh? Onaninya haram, cuma nggak batal doang puasanya. Siapa yang bilang boleh? Nah ini kadang-kadang begitu. Orang lagi ngomongin batal enggak, dia bilang boleh atau enggak nyambung. Ya, jadi jangan sampai begitu. Jadi ada dosa membatalkan puasa, ada dosa yang tidak membatalkan puasa. Demikian. Mazhab Zahiri, mazhabnya Imam Dawud Al-Zahiri. Dulunya Syafi'iyah beliau, cuma kemudian bikin mazhab sendiri. Afwan, izin bertanya, kalau batalkan puasa dengan sengaja, apakah nggak bisa? Kalau sengaja itu fauron. Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur, maka dia wajibnya qadha fauron. Alal faur. Apa maksudnya satu qadha fauron? Tanggal 2 Syawal wajib qadha. 2 Syawal dia mampu, tapi nggak wajib, tapi dia nggak qadha, maka dia dosa. Tanggal 3 dia mampu qadha, dia nggak qadha, dia dosa. Tanggal 4 terus begitu. Kenapa? Karena fauron. Fauron. Beda sama kalau batalnya nggak sengaja, batalnya karena musafir, batalnya karena sakit, batalnya karena lupa niat. Maka yang seperti itu boleh ditunda sampai Sya'ban. Begitu ya, ini perbedaannya. Makanya tadi disampaikan, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka yang pertama dia berdosa. Orang yang meninggalkan puasa atau orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, pertama dia berdosa, maka wajib taubat. Kalau terang-terangan, maka masukin ke pengadilan. Kalau terang-terangan itu bisa ditangkap dia sebenarnya. Kalau dalam pengadilan Islam, maka ada takzir, ada hukuman. Yang ketiga, wajib qadha. Qadhanya alal faur. Fauran. Maksudnya apa? Segera. Begitu. Ini orang yang membatalkan puasa secara sengaja. Begitu. Mulai puasa sebaiknya ikut pemerintah, Muhammadiyah atau Saudi? Pemerintah. Mulai puasa sebaiknya ikut pemerintah, Muhammadiyah atau Saudi? Maka saya katakan sebaiknya ikut pemerintah. Dah selesai. Sebaiknya ikut pemerintah di mana kita tinggal. Begitu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita ikut pemerintah, ikut mayoritas masyarakat kita. Begitu. Tapi gimana satu kampung Muhammadiyah semua, kalau ikut pemerintah malah beda sendiri. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh silakan ikut Muhammadiyah. Kenapa? Karena yang dianjurkan itu adalah ikut mujtama, ikut masyarakat. Silahkan ikut masyarakat. Yang banyak apa? Begitu ya. Seperti itu. Ikut Saudi nggak ada. Kejauhan ikut Saudi. Beda sendiri ntar tuh. Walaupun ada madhabnya, kecuali kalau misalnya kita sudah punya khalifah. Sudah punya khalifah bilang besok puasa, ya udah puasa semua sedunia. Kalau punya khalifah. Begitu. Tapi karena kita nggak punya khalifah, maka diserahkan kepada Amirul Mukminin masing-masing wilayah. Tapi kan presiden kita bukan Amirul Mukminin, Ustaz. Iya, tapi kan ada ulama. Pemerintah kerjasama dengan MUI. Maka amir kita adalah umaro. Amir kita adalah ulama kalau umaronya tidak berperan.
Jadi kita bukan ikut pemerintahnya, tapi kita ikut MUI-nya sebetulnya. Karena pemerintah dalam hal ini tunduk kepada MUI. Mau nggak mau suka nggak suka. Bekerja sama dengan Kemenag kan? Kemenag bekerja sama dengan MUI dan seluruh ormas Indonesia sebetulnya. Begitu, sebetulnya kan begitu. Ngumpul kan semua kan? Maka ini sudah mewakili umat, itu majelis umat itu. Majelis syuronya umat sebetulnya. MPR-nya umat Islam. Pas lagi Ru'yah Hilal itu sebetulnya. Majelis permusyawaratan rakyatnya umat Islam itu. Karena perwakilan seluruh ormas di sana ada. Maka wajib kita hormati. Bagaimana kalau Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah punya pendapat sendiri silakan. Walaupun sebetulnya saya sendiri masih menyimpan harapan Muhammadiyah itu nggak perlu mengeluarkan ijtihad sendiri dalam masalah ini. Begitu. Ini bukan masalah benar salah, cuma masalah menyatukan kaum muslimin aja. Kenapa? Karena ada kaidah begini, kita boleh meninggalkan pendapat yang rojih untuk mendapatkan maslahat yang lebih rojih. Dalam perkara apa? Dalam perkara mubah sunnah atau makruh sunnah. Misal, antum itu berkeyakinan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Tapi jamaahnya gak ada yang kunut, maka apa yang mesti dilakukan? Antum gak perlu jahar kunutnya. Atau misalnya, antum itu mengatakan atau berkeyakinan bahwa basmalah itu sunnahnya sir. Tapi ternyata makmumnya semuanya jamaahnya mengatakan bahwa sunnahnya jahar, maka antum dianjurkan memilih jahar. Walaupun antum berpendapat itu gak sunnah. Ini dalam kaidah fikih seperti itu. Kita boleh memilih pendapat yang padahal menurut kita lemah, ini pendapat dhaif menurut kita nih, boleh diamalkan dalam rangka meraih kemaslahatan yang lebih besar. Apa itu? Kemaslahatan yang besar adalah persatuan kaum muslimin. Jadi ini masalahnya bukan benar salah. Jadi harapan saya sebenarnya Muhammadiyah mau mengamalkan itu. Betul Muhammadiyah punya metodenya. Betul menurut Muhammadiyah itu yang paling tepat. Tapi ada kemaslahatan yang lebih besar yang berusaha ingin kita capai. Apa itu? Persatuan kaum muslimin. Berarti kalau begitu mah mendingan sedunia. Betul, afdolnya sedunia. Cuma yang jadi masalah, pemerintahnya belum satu. Makanya dalam hal ini, saya sepakat sama Hizbut Tahrir. Harus ada khalifah. Dalam hal ini, tapi nggak semua masalah itu selesai sama khilafah ya. Salah juga itu. Masalahnya apapun, solusinya khilafah enggak. Solusinya banyak. Tapi dalam masalah ini betul kita butuh khalifah. Kenapa? Karena kalau ada khalifah, selesai masalah perbedaan penentuan bulan Ramadan ataupun Syawal. Semuanya wajib tunduk pada khalifah. Begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Hijrahnya saya belum lama, Ustaz. Kalau lupa dengan jumlah ini qadha, solusinya gimana? Maka qadha sebanyak-banyaknya sampai yakin tidak ada yang tertinggal. Maka qadha sebanyak-banyaknya sampai yakin tidak ada yang tertinggal. Wah, berat dong. Insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan berikan Allah kemudahan. Saya kenal orang yang sampai sekarang kalau sholat masih double-double. Terus, ba'da subuh sholat terus. Saya nanya, Pak, ba'da subuh kenapa sholat terus? Qadha. Dulu saya nggak sholat-sholat. Kirain saya, Bapak ba'da subuh mau saya ingetin, nggak ada sholat ba'da subuh. Gitu, ternyata qadha. Tiap hari. Antum bayangkan. Ya mungkin beliau sanggupnya mengkodoknya sekali gitu ya. Jadi didempet aja biar gampang. Habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh kodok subuh. Terus kemudian sholat subuh. Kemudian kodok subuh setelahnya. Terus duhurnya begitu, asarnya begitu, maghribnya begitu. Jadi beliau meninggalkan sholat sunnah buat kodok. Ya karena kalau misalnya sempat sholat sunnah nggak boleh. Kodok dulu harusnya. Begitu ya. Dan beliau masih sanggup sampai sekarang. Ternyata Allah mudahkan kok. Begitu ya. Jadi ya anggap aja saum Senin Kemis gitu kan. Anggap aja lagi saum Daud. Cuma niatnya qadha. Begitu. Kan orang juga banyak yang kuat ya saum Daud seumur hidup kan. Masa buat sunnah kuat, buat qadha yang wajib gak kuat. Allah pasti ngasih kekuatan lebih kan buat yang melaksanakan kewajiban. Begitu, itu pasti insya Allah. Maka silakan saum sebanyak-banyaknya sampai yakin tidak ada lagi yang mesti diqadha.
Dan ini nggak mesti harus selesai sekarang, nggak masalah. Kalau udah banyak banget nggak masalah. Jadi nggak mesti selesai sekarang, yang penting ada usaha. Mau dijadikan saum Daud sehari selang-seling, atau dijadikan Senin Kamis nggak masalah, silahkan. Jadi nggak terasa capek. Kenapa? Karena kalau Senin Kamis kan banyak juga orang yang puasa Senin Kamis ya kan, jadi nggak kerasa capek. Begitu. Kalau sendirian puasa emang kerasa capeknya tuh. Sekeluarga nggak ada yang puasa, sekampung nggak ada yang puasa, saya doang puasa, kerasa capek. Tapi kalau Senin Kamis kan, alhamdulillah begitu kan ya. Ada begitu. Benarkah batas sahur itu waktu imsak? Bukan. Tadi sudah sampaikan bahwa batas sahur itu adalah fajar, waktu subuh. Sahur itu batasnya adalah subuh. Tapi waktu subuh beda-beda. Yang diyakini, antum yakinnya waktu subuh jam berapa? Bukan suara azannya, bukan suara sirinenya, bukan azan di TV, bukan alarm, bukan. Waktu subuhnya. Saya yakin Ustaz, waktu subuh yang benar adalah versi Kemenag yang ada di apa misalnya, ada di Quran Kemenag misalnya. Ini kan jadwal kan Quran Kemenag, Quran Kemenag. Ini kan resmi dari Kemenag. Subuh 4.42, maka saya yakin waktu subuh 4.42. Ya udah, pakai waktu itu. Belum ada yang adzan 4.42, tetap enggak boleh. Terusin sahur. Walaupun belum ada yang adzan. 4.40 udah yang adzan misalnya. 4.40 udah ada yang adzan. Masih boleh sahur enggak? Masih boleh, karena waktunya aslinya 4.42. Begitu. Begitu ya. Jadi waktu yang jadikan acuan. Bukan suara azan, bukan suara ayam berkokok. Bukan. Demikian pula maghrib. Yang jadi acuan waktu bukan azan. Maka jangan sampai antum ketika mendengar suara azan langsung buka padahal waktu belum masuk. Ini banyak masjid yang kecepatan loh. Banyak masjid yang jamnya kecepatan. Hati-hati. Maka kalaupun sudah azan, pastikan sudah maghrib. Belum, saat semenit lagi. Jangan buka. Kalau antum tahu dan sadar padahal belum waktunya, maka saum antum batal. Jadi acuannya bukan azannya, tapi waktunya. Maka saran saya install semuanya Quran Kemenag. Ya kalau memang antum percaya sama Kemenag. Ya kalau nggak sama Kemenag, sama siapa lagi gitu, itu masalah ini. Gitu ya. Atau misalnya Muhammadiyah silakan, jadwal Muhammadiyah boleh, jadwal Persistat boleh. Yang penting antum yakinnya jadwal yang mana silakan. Begitu ya, mau waktu subuh maupun waktu maghrib sama saja. Jangan terpaku dengan suara azan. Lihat jam. Semua orang sekarang pegang HP. Semua orang sekarang punya jadwal waktu salat di HP-nya masing-masing. Kebangetan kalau masih ada yang salah. Mentang-mentang ada suara, langsung buka-buka. Kita harus segerakan. Betul, kita harus menyegerakan berbuka ketika waktunya sudah masuk, sudah yakin masuk. Kalau belum enggak boleh. Begitu ya. Jadi sahur itu batas waktu subuh. Terus kenapa ada imsak? Karena Nabi SAW dulu terbiasa berhenti sahur sekitar 10-15 menit sebelum waktu subuh. Dalilnya begitu, bahwa Nabi biasa berhenti sahur, bahwa jarak antara berhenti sahurnya Nabi dengan sholat subuh itu sekitar 50-100 ayat kan? Ya itulah, 10-15 menit. Begitu. Memang itu sunnah. Oh berarti berhenti sahur 10 menit atau 15 menit sebelum subuh itu sunnah. Maka imsak itu sunnah. Cuma bukan wajib. Sebagian orang mengira wajib. Nah ini yang keliru. Harus kasih tahu. Makanya saya sering kalau di rumah, di kampung, pas imsak saya sengaja minum. Ngasih tahu ke keluarga yang masih awam-awam. Udah imsak Kak. Imsak itu baru lampu kuning kata saya, belum lampu merah. Oh berarti kalau imsak boleh? Boleh. Kalau adzan subuh nggak boleh. Sengaja saya. Sering sengaja seperti itu di depan keluarga yang masih awam. Itu nggak apa-apa, edukasi. Jadi sengaja. Bahkan ayah saya dulu sering begitu. Jadi pas imsak, minum. Mumpung masih imsak, cepetan minum. Mumpung belum subuh. Begitu. Sengaja. Jadi setiap imsak itu malah suruh minum. Jadi sengaja. Ini edukasi juga buat keluarga yang awam. Jadi imsak itu masih boleh makan, masih boleh minum. Edukasi. Begitu ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Waktu buka puasa mana yang lebih utama? Jawab adzan atau lanjut makan? Kita bisa kan sambil makan sambil jawab adzan? Ya bisa kan? Bisa. Insya Allah. Nggak mungkin kan lagi makan? Nggak bisa. Bisa insya Allah.
Apalagi buka puasa itu jarang yang langsung makan berat. Ya, paling minum, makan kurma, minum es teh atau gorengan sambil jawab adzan bisa? Insya Allah bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutin makan itu. Ini kan dua kebaikan yang berjalan beriringan gitu ya. Enggak mesti harus dibenturkan. Yang bisa dilakukan secara bersama, lakukan secara bersamaan. Begitu. Jadi maksudnya jawab adzan itu bukan berarti jawab adzan kita harus diam. Kayak gini enggak. Bukan begitu jawab adzan itu, yang penting dijawab adzannya, kita sambil ngapain pun. Begitu ya. Jadi bukan berarti jawab adzan itu harus diam. Teman saya gitu ya, ada yang ya wallahu alam ya. Jadi pas adzan itu iya bagus sih, coba berlebihan banget gitu. Maksudnya kan lagi belajar ya, tiba-tiba adzan zuhur lagi SMA. Padahal sambil nulis kan bisa juga jawab adzan sebenarnya. Demikian pula sambil makan kan bisa juga. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam. Gimana? Wali mengqadha ya, yang punya hutang ya. Iya, harusnya kalau kita udah tahu. Makanya begini. Ini perhatian juga bagi kita ya. Maka kapanpun orang tua kita misalnya punya hutang qadha segala macam, catat. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan. Catat. Termasuk kita kalau punya hutang puasa, catat. Harus ada orang yang tahu kita ini punya utang puasa. Supaya apa? Supaya kalau kita meninggal, ada yang bayarin. Khawatirnya gak ada yang bayarin. Utang uang, utang puasa, apalagi utang uang. Ke manusia itu lebih berat. Harus catat. Ya, utang kepada Allah juga harus catat. Kafaroh, misalnya utang kepada, catat. Ini kebiasaan kita nih. Kebiasaan jeleknya kita ini, hutang itu gak pernah dicatat. Padahal sunnah. Mencatat hutang itu sunnah. Ya kan? Antum minjem uang ke teman, catat enggak? Enggak kan? Catat. Catat. Sunnah, mencatat hutang itu sunnah. Begitu. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, catat semuanya. Kalau kita nggak tahu gimana saja? Kalau kita ketemu ya nggak apa-apa. Saya tahunya orang tua saya nggak punya utang, ya udah selesai. Itu urusan dia sama Allah. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Tapi kalau sudah tahu dan kita melalaikannya, nah ini baru bisa dimintai pertanggungjawaban. Begitu ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Maaf izin bertanya. Kalau kita mau berbuka puasa, kita batalin dulu kan minum atau baca niat? Niat buka puasa. Nggak ada niat buka puasa. Yang ada juga baca doa buka puasa. Maka dianjurkan baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftatur rahmatika ya arhamar rahimin, atau doa-doa apapun sebelum berbuka. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mau dilanjutkan dengan dhahabadz dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Afdolnya yang dhahabadz dhama itu setelah minum. Karena lafalnya dhahabadz dhama, telah hilang dahaga. Kan kalau belum minum, belum. Telah hilang dahaga. Oh belum saya. Belum minum. Jadi Allah langsung dulu. Iya, bahkan doa yang lain dulu. Kalau saya ya, menjelang maghrib itu ngajak sama anak-anak doa. Ayo doa aja bang. Kalian kan pengen punya ini, pengen beli ini, pengen beli itu. Doa sama Allah minta. Ini mumpung mau buka puasa gitu sengaja mereka. Ya Allah minta ini. Gak apa-apa. Yang penting diajarin mereka doa. Sebelum berbuka. Ya doa. Begitu. Sebanyak-banyaknya. Apakah ada uzur untuk pekerja berat, misalnya pekerja lapangan, pemain bola dan lain sebagainya? Hakikatnya kalau memang kita tidak mampu berpuasa karena kewajiban, maka boleh membatalkan. Selama apa? Pekerjaannya adalah kewajiban. Kapan pekerjaan menjadi wajib? Kapan pekerjaan menjadi wajib? Saat mencari nafkah primer, kebutuhan primer. Ini wajib. Maka kita boleh tidak berpuasa karena lelahnya bekerja untuk mencari nafkah primer, tapi wajib diqadha. Jelas. Begitu. Kenapa? Karena lelah berarti dia dianalogikan dengan sakit. Karena lelah itu kan mirip sakit. Nggak sanggup puasa. Begitu. Tapi kalau nafkahnya bukan nafkah primer, pemain bola rata-rata bukan nafkah primer, karena dia nggak main bola sekali nggak akan kelaparan ya.
nafkahnya nafkah sekunder, apalagi tersier, maka ini bukan pekerjaan yang sifatnya wajib, maka tidak boleh membatalkan puasa. Pekerjaan yang wajib itu hanya mencari nafkah yang primer, itu yang wajib. Itu boleh bagi kita membatalkan puasa kalau memang terasa kelelahan di sana. Akan tetapi kalau nafkahnya nafkah yang sekunder, nafkah yang tersier, maka tidak. Begitu. Pemain bola apalagi ada cadangan. Dan ternyata banyak juga pemain bola muslim yang tetap puasa. Begitu kan? Bahkan ada kan pas lagi maghrib wasitnya berhenti dulu, suruh buka puasa dulu. Oh, ajib. Tetap kuat. Saya pun kalau main bola sore kuat, kalau sore mah masih kuat gitu. Ba'da asar sampai maghrib gitu masih kuat main bola. Yang penting nanti pas maghrib buka. Masih kuat. Dulu karena lumayan juga dulu waktu Ramadan kan sering libur ya dulu ya. Main bola sore itu. Aneh waktu SMA liburan sore itu main bola. Iya di kampung itu begitu, main bola. Pada puasa tapi. Ya walaupun ada juga yang gak puasa. Tapi banyak yang puasa, aman. Begitu ya. Seperti itu. Jadi selama kuat maka wajib tetap puasa. Selama kuat maka wajib tetap puasa. Jadi bukan kayaknya gak kuat. Ntar dulu kayaknya gak kuat gimana nih? Ya, selama kuat puasa dulu. Kecuali kalau memang antum yakin, aduh kayak saya kalau puasa Zat, nggak bisa ini Zat, saya kan kuli Zat, kalau puasa ya nggak bisa. Kuli itu nggak bisa ngangkut pasir, ngangkut semen, malunya gimana, aduh nggak kuat. Silakan nggak puasa, tapi wajib qadha. Selama pekerjaannya pekerjaan yang wajib. Tapi kalau pekerjaan bukan yang wajib maka tidak bisa. Kenapa? Karena puasa itu wajib, pekerjaan itu sunnah, maka tidak boleh yang sunnah meninggalkan yang wajib. Tapi kalau sama-sama wajib maka boleh, silakan. Begitu. Wallahu ta'ala. Demikian. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan. Bismillah. Yang jadi masalah kan sekarang banyak orang bekerja, padahal nggak capek, padahal nggak lelah, padahal dia masih bisa memaksakan puasa. Kalau puasa pun nggak pingsan, tapi udah nggak puasa sejak awal. Ini menjadi masalah. Banyak yang begitu. Ya, itu yang jelas berdosa. Demikian. Khair, masih ada yang tanyakan? Dipersilakan. Mudah-mudahan dengan 3 kali pertemuan ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang hanya tinggal 10 hari lagi. Sebetulnya biasanya sih dilanjutin ke bab itikaf biasanya kalau di beberapa kitab. Cuma kalau di sini selesai di Sulamul Taufik karena kita ngajinya Sulamul Taufik ya ikutin aja. Ini pun ada tambahan, alhamdulillah sempat memberikan tambahan dari Taqriratus Sadidah. Kalau di sini langsung itikaf ini. Nah, arkanul itikaf. Langsung ke bab itikaf. Begitu. Tapi kita nggak bahas itu karena nanti kepanjangan. Ala kulli hal insyaallah persoalan puasa, dasar-dasar puasa sudah selesai. Ya kita bisa menyikapi fenomena yang ada, terus kemudian kita juga paham rukun syaratnya, paham mana yang harus dihindari, mana yang boleh dilakukan. Dan insya Allah juga kita bisa membimbing keluarga kita, teman-teman kita, ngasih tahu ke mereka. Ya kalau misalnya nanti ada yang lupa bisa disimak lagi rekamannya. Sehingga mudah-mudahan puasa kita lebih berkualitas dibandingkan puasa-puasa sebelum-sebelumnya gitu ya. Jangan sampai kita puasa udah puluhan kali puasa tapi ternyata banyak salahnya ternyata puasa saya. Nah, itu dikhawatirkan sebetulnya. Begitu. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, menyampaikan kita di bulan Ramadan, memberkahi kita dan menjadikan kita termasuk nanti lulusan Ramadan terbaik yang menjadi orang-orang bertakwa dan juga menjadi orang-orang yang rabbaniyin. Amin amin rabbil alamin. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada rencana di suatu daerah di Indonesia untuk mundur waktu salat isyanya untuk jeda. Jeda apa maksudnya? Kalau maksudnya memundurkan salat isya ke beberapa waktu malam itu kebiasaan sebagian sahabat dan Nabi pernah melakukannya. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh memundurkan waktu isya sampai awal sepertiga malam. Jadi boleh. Karena waktu isya itu antum mau sholat sebelum subuh pun sah, nggak masalah. Begitu. Jadi waktu isya bukan dimundurkan sebetulnya mungkin.
Karena waktu Isya itu dengan maghrib dekat. Dalam pandangan madhab Syafi'i, kapan waktu Isya dimulai? Saat mega merah hilang. Saat mega merah hilang, kemudian malam datang. Nah itu Isya, walaupun belum adzan. Makanya paling dari maghrib ke Isya itu paling lama 45 menit. Paling lama. Makanya jangan tunda waktu maghrib walaupun lagi puasa. Nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena kalau udah setengah jam itu udah dikit lagi tuh waktu maghrib tuh. Ya. Jadi bahkan sekarang pun sebetulnya waktu Isya di Indonesia sepertinya kalau dibandingkan dengan mazhab Syafi'i udah agak mundur sedikit adzannya. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena waktu Isya itu sampai subuh, panjang waktunya. Jadi nggak masalah begitu. Begitu ya. Sekarang udah jadi kalau misalnya sholat Isya untuk jeda, sekarang udah ada jeda sebetulnya. Jadwal sekarang itu udah jeda. Begitu. Udah ada jeda ini. Udah dimundurkan beberapa menit. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Saudi mundurnya agak lama tuh. Dari maghrib ke Isya itu mundurnya agak lama. Sengaja dimundurin setiap Isya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak masalah. Mau sholat itu mau di awal, bertengah, mau di akhir waktu silahkan. Yang penting jangan di luar waktunya. Yang nggak boleh itu adalah di luar waktunya. Dan yang penting kita tahu kapan awal waktunya. Itu yang penting. Jangan beranggapan karena belum adzan, belum Isya. Padahal sudah Isya. Nah begitu, itu juga penting. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wal madzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.